Dikenal sebagai julukan Negeri Seribu Masjid. Nyatanya di Lombok lebih dari 1000 masjid yang ada. Bahkan hingga saat ini tercatat lebih dari 10.000 masjid tersebar di seluruh pulau Lombok. Gila guys. Yang luar biasa yang hanya ada di Indonesia. Inilah keistimewaan Indonesia guys. Hanya ada di Indonesia. Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kalian yang sudi klik, sudi nonton video ini. Kalian bersama dengan saya, BDT berasal daripada Borneo, Sabah, akan menemani kalian dalam episode reactions kali ini. Moga kalian yang sudi klik, sudi nonton video ini berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau ada orang yang sedang diuji dengan sakit di sekeliling kalian, akan diberikan kesembuhan, diberikan kesenangan hati, kelapangan perasaan, serta dipermudahkan juga segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini saya akan buat sebuah reactions video daripada channel MZ Ardiwinata guys. Sebelum itu mohon izin daripada Mas MZ Ardiwinata agar mengizinkan saya untuk buat reactions daripada video ini. Nah guys, Indonesia itu dikenali dengan banyaknya pulau dan pelbagai jenis makanan sedap, orang-orang yang ramah, dan tidak kurang juga gelaran-gelaran yang diberikan kepada Indonesia. Dan hari ini judul daripada video yang akan saya buat reactions, Lombok, Negeri Seribu Masjid. Nah guys, mengapa Lombok diberikan gelaran 1000 masjid? Kita akan nonton bareng guys isi kandungan video ini tanpa berbasa-basi lagi. Kita akan nonton video ini. Tetapi sebelum itu, buat kalian good people yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel saya BDT Channel, dan saya sangat hargai kiranya kalian sudi bergabung serta mendukung channel kecil ini untuk berkembang. Dan kalau kalian sudi dukung juga channel yang saya react ini, video yang saya react ini, link akan saya letakkan di description box di bawah, nanti kalian boleh simak guys, oke? Nah, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. 1, 2, let's go! Masjid Lombok. Nama Lombok diambil dari kata lombo yang artinya adalah lurus. Lurus. Jadi sejak zaman dulu, orang Lombok terutama suku Sasak dikenal sebagai orang yang jujur. Dan lebih dari 93% mereka menganut agama Islam. Jadi tidak heran di Pulau Lombok banyak sekali tempat peribadatan orang Muslim, yaitu masjid yang tersebar di Pulau Lombok. Pulau Lombok. Jadi Lombok berasal dari perkataan yang lurus. Jadi itu sesuatu yang baru untuk saya. Nah, moga-moga video ini Lombok merupakan sebuah pulau dengan memberi impact positif guys ya, untuk kita melawat Lombok gitu. Lombok menempatkan diri sebagai pulau terluas dengan urutan ke-108 di dunia. Wow, Lombok mulai dikenal sebagai destinasi wisata favorit semenjak awal 2000-an. Wih, banyaknya masjid besar-besar lagi guys. Kalau azan semua nih, menuju kota Mataram, simbol negeri 1000 masjid sudah mulai nampak ketika dengan megah berdiri sebuah landmark berbentuk masjid berkubah warna emas dan berlatar belakang bukit-bukit indah di belakangnya. Dikenal dengan beberapa nama, namun tugu ini sering disebut sebagai Tugu Giri Menang Square. Ada tugu yang berbentuk masjid guys di Lombok. 2013 lalu, bundaran dengan tugu menyerupai masjid ini merupakan jalan penghubung antar kota, sekaligus sebagai gerbang utama pintu masuk ke Pulau Lombok. TGMS merupakan bundaran dengan taman dan kubah air mancur terbesar di kawasan Indonesia Timur. Luar biasa guys. Selain dikenali dengan gunung kan, sebenarnya saya tertarik dengan Lombok nih daripada tengok video Gunung Rinjani itu guys. Keberadaan masjid semakin berjejal. Dikelilingi oleh bukitan hijau, pemandangan masjid di kota ini laksana mozaik yang mampu membuat siapapun terpukau. Masjid-masjid ini mempunyai ciri khas tersendiri di setiap wilayah. Khusus di Mataram, setiap masjid umumnya mempunyai Mataram itu masih di Lombok guys? Ada, iya kah? Adakah Mataram itu masih di kawasan Lombok atau gimana guys? Kalau kalian lebih arif, tolong guys komen di ruang komen di bawah. Menjadi masjid yang saya kunjungi kali ini. Masjid tertua di Mataram ini terletak di Desa Skarbela, Kelurahan Karangpule, Kecamatan Skarbela. Masjid tertua guys. Masjid ini berdiri kokoh di antara perkampungan warga.
Wow. Ini masjid yang tertua, guys. Ini masjid tertua di Kota Mataram, Kota namanya Mataram. Masjid Al-Raisya atau yang dikenal dengan nama Masjid Bunga. Dan masjid ini merupakan masjid peninggalan abad ke-17 yang dibangun oleh seorang wali atau juga penyebar Islam asal Jawa yang bernama Gaus Abdul Rajak. Dulunya memang tidak sebesar ini karena sekarang lagi direnovasi dan belum selesai. Kita akan coba lihat seperti apa dalamnya ya. Nah, video ini video yang 3 tahun lalu, guys. Mungkin sekarang sudah siap, Pak. Ini masjid yang tertua di Mataram nih gitu. Wih. Nah, ini suasana di dalam dia, guys. Tempat ibadah nih. Guys, betul-betul menarik lah di Lombok nih, guys. Saya tertarik tau. Mula-mula yang saya nonton video tentang Gunung Rinjani itu kan saya sudah tertarik dengan Lombok. Pas itu saya cari-cari video tentang Lombok, saya terjumpa kota 1000 masjid, yaitu yang lebih dikenali juga dengan Lombok. Nah, ini satu info yang bagus. Moga-moga video yang saya buat reaction sini mampu menarik orang untuk lagi melawat Lombok gitu kan. Jadi kalau kalian lebih tahu apa yang ada di Lombok selain daripada masjid 1000 masjid, kota 1000 masjid atau dan juga Gunung Rinjani, apalagi yang menarik di Lombok, guys. Nah, coba kalian bagi tahu saya di ruangan komen di bawah, guys. Mana tahu nanti ada kawan-kawan kita yang lain yang juga dari Malaysia atau dari Sabah Sarawak gitu berminat untuk nonton video ini dan ketarik untuk melawat Lombok gitu kan. Moga-moga video ini adalah sebuah video yang positif dan mampu menarik minat orang. Siap ada telaga lagi, guys. Ada telaga di Perigi. Bukan Perigi, di masjid lama nih, guys. Luar biasa keren, guys. Ini mungkin struktur asal dia lah. Memang keren sekali, guys, keren. Siap boleh mandi lagi. Ini di mana nih? Di kolam. Ada kolam. Kolam mandi. Nah, mungkin ini Percaya bahwa air ini bisa mensucikan diri, bahkan mengobati berbagai macam penyakit. Jadi sebelum melakukan sholat berjamaah, selalu warga di sini mandi di benga ini. Oke. Konon, pada masa penjajahan Jepang, air sumur sempat berubah menjadi minyak yang oleh warga diyakini sangat berkhasiat khususnya untuk jadi pengobatan. minyak. Bahkan, sejumlah tentara Jepang yang terluka dibawa ke masjid ini untuk memperoleh pengobatan. Luar Tak biasa. heran, kini banyak juga warga dari luar daerah yang melakukan napak tilas ke Masjid Benga, sekaligus membawa air dari kolam ini untuk pengobatan. Meskipun jumlahnya banyak, namun setiap masjid di sudut-sudut kota maupun desa jumlah jamaahnya tidaklah sedikit. Itulah kenapa hingga saat ini masih banyak pembangunan masjid yang terus dilakukan. Soal biaya, masyarakat yang berswadaya. Keren, guys. Meskipun dikenal sebagai julukan Negeri Seribu Masjid, kenyataannya di Lombok lebih dari 1000 masjid yang ada. Bahkan hingga saat ini tercatat lebih dari 10.000 masjid tersebar di seluruh pulau Lombok. Gila, Sesuatu guys. yang luar biasa yang hanya ada di Indonesia. Inilah keistimewaan Indonesia, guys. Hanya ada di Indonesia. Melaporkan. Memang keren, guys. Nah, demikian guys video yang kita baru nonton bareng. Nah, moga-moga video ini mampu menyebarkan positifnya Indonesia itu dan menariknya Indonesia itu seperti apa di Indonesia. Ini adalah salah satu negeri di Indonesia gitu. Kota 1000 masjid yang diberi gelaran untuk Lombok gitu. Jadi
Kalau kalian suka dengan video ini, silakan guys like dan komen di ruangan komen di bawah. Menarik Lombok nih guys. Jadi kalau kalian lebih tahu atau ada lagi kota-kota yang menarik di Indonesia yang mempunyai gelaran-gelaran yang unik, silakan komen di ruangan komen di bawah. Mana tahu itu membuatkan saya untuk tertarik untuk nonton. Nah, jadi jika kalian tidak suka dengan video ini pula, silakan komen juga guys. Apa yang kalian tidak suka daripada video ini? Moga-moga video ini bermanfaat kepada kalian. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih good people yang sudi klik, sudi nonton. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang guys. Jadi terima kasih kalian yang sudi klik, sudi nonton. Sekali lagi saya mohon, jika kalian sudi bergabunglah dan dukunglah channel kecil saya ini untuk berkembang. Saya sangat hargai kalian guys. Jadi sampai di sini saja. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara.